Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali di Renungan HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih, pada hari ini kami mau bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara terkasih, renungan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang tertulis di Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah terang dunia. Sebagai terang, sangat dibutuhkan oleh semua ciptaan, termasuk manusia. Mari kita bayangkan ketika kita terjebak di dalam kegelapan atau di sebuah terowongan yang tidak sama sekali mendapatkan cahaya. Pasti kita ada rasa takut dan juga tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi ketika kita melihat cahaya sedikit pun, bahwa kita berharap bisa keluar dari terowongan kegelapan tersebut karena ada sedikit cahaya yang memancarkan. Demikianlah dengan kehidupan kita saat ini. Kita mau diterangkan di dalam kegelapan, di dalam fisik, di dalam berpikir, di dalam iman. Selalu manusia itu gelap mata ketika dia dikuasai oleh emosinya. Ketika dia dikuasai oleh emosinya dan masalah-masalah hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengatasi kegelapan ini, Tuhan memanggil kita. Tuhan mengajak kita, mengundang kita supaya datang kepada Yesus. Dia katakan di Matius, "Roma hamu tuau, hamu akan lalu jalan sorat. Upas datanglah kepadaku." Dia mengajak, dialah terang itu. Dia mengajak kita supaya kita datang ketika kita di dalam kegelapan. Ketika kita datang kepada Yesus dan
tentang Yesus, maka kita akan mendapat cahaya yang daripada Dia dan memberi pemahaman, kekuatan di dalam hidup kita. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita sering gelap mata? Apakah kita sering gelap berpikir, gelap iman? Contohnya seperti Raja David. Raja David ketika dia gelap imannya, apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu dosa. Dia melakukan pembunuhan. Dia melakukan perzinahan. Dia melanggar titah yang telah diberikan Allah kepada Musa. Karena dia hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika Raja David mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, apa yang dia peroleh? Dia memiliki kekuatan yang baru. Dia memiliki suatu penerangan dari jiwanya oleh karena terang yang daripada Tuhan. Dia mendapatkan pemahaman dan mendapatkan kepintaran. Oleh karena itu, mari datanglah kepada Yesus, sebab Dialah terang itu yang sesungguhnya. Memang banyak terang kita temukan di dunia ini, tetapi itu hanya sesaat saja. Tetapi terang yang kekal, yang abadi, selama-lamanya ada di dalam jati Yesus Kristus. Saat ini Yesus menawarkan dan memberikan pemahaman bagi kita. Iman di dalam Yesus dan jadikan Yesus menjadi terang dalam hidupmu. Jadikan Yesus menjadi terang di dalam keluargamu, di dalam lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu. Jadikan Yesus menjadi terang di dalam kehidupanmu sehari-hari, supaya kegelapan itu bisa dihilangkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, matahari memiliki batasan terangnya oleh kegelapan. Pengetahuan ada juga batasnya. Kekayaan, kecantikan, kepintaran ada juga batasnya. Semua yang ada di dunia ini dan yang ada di dalam tubuh kita ini ada batasnya. Oleh karena itu, tetapi terang daripada Yesus tidak memiliki batas apa-apa. Keterbatasan itu akan disinari karena Yesus adalah terang yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, terimalah Yesus. Jadikan Dia menjadi terang dalam kehidupanmu. Jadikanlah Yesus menjadi kompas dalam perjalanan hidupmu, di dalam keluargamu, dan di dalam pekerjaanmu. Jadikan Yesus menjadi kompas, penunjuk arah hidupmu. Jangan memakai kekuatanmu, tetapi Yesuslah yang selalu menunjukkan jalan mana yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada terang. Terang yang tidak pernah hilang. Terang yang menunjukkan. Terang yang abadi. Terang yang selalu ada di dalam hidup kita. Yesus Kristus. Jadikanlah Yesus Kristus membawa terang di dalam pekerjaanmu, terlebih dahulu di dalam rumah tanggamu, supaya terang itu yang selalu menjagamu di setiap permasalahan, problema, dan di kegelapan oleh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.
Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa membawa terang, menerangi kegelapan, dan kegelapan mendapat terang yang daripada Engkau. Biarlah terang itu ya Tuhan yang selalu melekat dalam kehidupan kami. Dan biarlah terang yang daripadamu kami imani di setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami akan memulai di segala aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan Engkau yang selalu menjadi kompas di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini menjadi fondasi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah anak-anak kami, di tengah-tengah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang selalu menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Ketika banyak problema, ketika banyak tantangan hidup, biarlah terang-Mu yang selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu. Kami menyambut pada hari ini ciptaan yang begitu indah lewat napas kehidupan kami. Ajari kami untuk berbuat yang terbaik di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di setiap pekerjaan tangan kami. Terimalah doa kami ini dan ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.